Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang kreatif dan inovatif, saat ini kita akan belajar konsep dasar pengelolaan kelas daring dan luring beserta perbedaannya. Bersama saya, Musihah SPDSD, guru kelas di SDN 1 Gebang Udik, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Tujuan pelatihan e-learning adalah meningkatkan kompetensi para pendidik terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Adapun topik pembelajarannya adalah yang pertama, konsep pembelajaran digital, aplikasi kelas online, aplikasi penyimpanan dokumen, aplikasi presensi online, dan perbedaan pembelajaran kelas daring dan luring. Topik pembelajaran yang pertama adalah konsep pembelajaran digital, meliputi materi, pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi dalam pembelajaran digital. Yang kedua, aplikasi kelas online, meliputi materi, aplikasi yang biasa digunakan di dalam kelas online. Yang ketiga, aplikasi penyimpanan dokumen, meliputi materi penyimpanan dokumen online. Keempat, aplikasi presensi online, meliputi materi membuat presensi online dengan G-Form. Dan kelima, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Konsep pembelajaran digital. Pengertian pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kelebihan dan tantangan pembelajaran digital. Kelebihan metode pembelajaran digital dibanding konvensional adalah memungkinkannya pembelajar belajar secara mandiri dan fleksibel. Artinya, mereka dapat belajar kapanpun dan dimanapun dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran digital. Di antaranya, pertama, kemampuan dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi. 2. Keterampilan belajar secara otodidak untuk mengolah informasi digital. 3. Kesesuaian konten pembelajaran agar dapat dipahami. 4. Kreativitas untuk terus berkembang dalam menciptakan interaksi dan kolaborasi secara online yang menyenangkan dan inovatif bagi pengajar dan pembelajar. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform di mana pengajar dan murid dapat melakukan interaksi jarak jauh dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan di antaranya Google Workspace for Education, Rumah Belajar, Kuiper, Zenius, dan Office 365. Adapun aplikasi untuk bertatap muka secara online di antaranya Zoom, Google Meet, Skype, dan Google Hangouts. Aplikasi penyimpanan dokumen.
Pentingnya penyimpanan online adalah untuk mengantisipasi kehilangan data akibat rusak atau hilangnya perangkat keras. Cold storage atau penyimpanan online merupakan media online untuk menyimpan file dengan bantuan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Mengenal aplikasi penyimpanan grafis Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan data yang dapat dengan mudah diakses gratis secara online menggunakan email. Membuat folder dalam Google Drive. 1. Untuk menambah folder baru, klik New di sisi kiri atas. Selanjutnya, klik tombol New Folder. Mengupload file dan folder. Untuk mengupload file dan folder, dapat akses menu seperti gambar dengan langkah-langkah seperti pada gambar berikut. Sharing file dan folder. Sharing file atau folder khusus untuk orang-orang tertentu, bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Aplikasi presensi online Google Forms. Salah satunya adalah dengan menggunakan Google Form. Melalui aplikasi tersebut, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web dan tidak memerlukan software khusus. Di sana, kita bisa mendapatkan hasilnya langsung setelah hasil tersebut masuk dan dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Langkah menggunakan Google Form. Pertama, buka Google Drive. Selanjutnya, klik New dan New File. Ketiga, klik Google Forms. Di situ Bapak dan Ibu guru hebat langsung menuliskan pertanyaan ataupun kuis yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Berdasarkan tinjauan perbedaan, pada kelas digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, atau PC. Sedangkan pada kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Dari sisi variasi sistem belajar, pada pembelajaran digital, variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung. Sedangkan pada kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu langsung. Dari lokasi dan jam belajar. Lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan pada kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Jam belajar luring telah ditetapkan di sekolah. Dari sudut pandang cara siswa bersosialisasi, pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan sekolah. Sedang pada kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Demikianlah pembelajaran kali ini. Dan sebelum berakhir, kami ada sedikit pantun untuk kenang-kenangan teman semua. Burung cendrawasih main badminton. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih akhir lagi, jangan lupa like, share, and subscribe di channel kami. Terima kasih, sampai jumpa.